Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Yudanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya, yaitu lampu akuarium otomatis menggunakan sensor suhu DHT11. Untuk langkah selanjutnya yaitu alat dan bahan. Jadi untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama di sini ada relay, yang kedua di sini ada breadboard, yang ketiga di sini ada Node MCU V3. Selanjutnya yang keempat yaitu ada sensor DHT11, yaitu sensor suhu dan kelembapan. Selanjutnya ada kabel jumper. Selanjutnya ini ada satu buah LED. Lalu di sini ada resistor 330 ohm. Lalu di sini ada kabel USB-nya. Dan yang terakhir ada lampu akuariumnya. Setelah kita mempersiapkan alat dan bahan untuk proyek ini, selanjutnya kita ke Play Store terlebih dahulu untuk mendownload aplikasi Blink. Kita masuk ke Play Store, lalu kita ketik Blink. Oke, setelah kita klik Blink, nah di sini akan muncul aplikasi Blink, dan karena di sini saya sudah pernah menginstalnya, maka kita langsung saja klik buka. Untuk membuat project baru, kita klik tombol plus di sini dan tulisan new project. Setelah kita klik, maka akan muncul tulisan project name. Nah, project name ini bisa kita isi sesuai dengan project yang kita buat. Di sini saya akan menulis lampu otomatis. Dan di sini ada pilihan choose device, dan di sini sudah tertulis ESP8266, dan ini sudah sesuai. Dan selanjutnya yaitu ada tema. Di sini saya menggunakan tema light supaya lebih cerah. Lalu kita klik create untuk membuat proyek barunya. Setelah kita klik create, kita mendapatkan token yang kita terima lewat email. Token itu nanti akan digunakan untuk proses coding di software Arduino IDE. Selanjutnya kita dapat mengeklik tombol plus di sisi atas layar. Kita klik plus, dan di sini ada controller dan display. Di sini kita bisa menggunakan display yang mana saja dan yang cocok. Tapi di sini saya menggunakan display gauge. Sini bisa kita klik display gauge-nya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik pada gauge-nya ini. Karena di sini proyek saya menggunakan sensor DHT11, yang dimana sensor tersebut merupakan bisa mendeteksi suhu dan kelembapan, maka kita di sini ganti gauge menjadi suhu. Setelah itu, pinnya nanti kita bisa sesuaikan dengan yang kita tulis di coding Arduino IDE. Oke, setelah selesai, maka kita klik tombol back ini. Nah, setelah kita membuat project baru di Blink, selanjutnya kita lanjut pada coding di Arduino IDE. Setelah kita melakukan download dari Blink dan juga mendapatkan kode autentifikasinya, maka selanjutnya yaitu kita akan beralih untuk menulis coding pada aplikasi Arduino IDE. Yang pertama, di sini kita menuliskan INT LED sama dengan D3. Ini maksudnya yaitu data LED kita sambungkan pada pin D3 pada node MCU V3. Selanjutnya kita mendefinisikan Blink print serialnya. Setelah itu kita include atau memasukkan modul ESP8266 WiFi.
Untuk selanjutnya kita juga mengincludekan modul Blink Simple ESP8266.h. Setelah itu kita include atau kita masukkan juga DHT.h ini untuk memanggil dari DHT11-nya. Selanjutnya kita tulis define relay D2. Ini maksudnya data relay kita itu dapat kita sambungkan pada pin D2 pada node MCU. Selanjutnya kita mendefinisikan DHT pin yaitu pada D1. Ini maksudnya kita mendefinisikan data dari DHT11 kita, yaitu kita sambungkan pada pin D1 di node MCU. Nah, selanjutnya kita define DHT type yaitu DHT11. Ini maksudnya DHT yang kita gunakan di sini yaitu DHT11. Oke, selanjutnya kita menulis char out SSID dan password. Yang authentic ini merupakan yang kita dapatkan dari membuat project pada Blink yang dikirim lewat email. Selanjutnya untuk SSID itu merupakan nama dari WiFi yang akan kita gunakan. Setelah itu password ini merupakan password dari WiFi yang di atas ini. Selanjutnya float T itu maksudnya untuk mendefinisikan suhu nanti. Untuk void setup-nya, digital word-nya pada relay kita tulis high dan digital word pada LED kita tulis low. Oke, serial begin ini kita setting pada 9600 pada defaultnya. Lalu pada DHT begin di sini ada pin modenya yaitu relay dan LED-nya kita sama-sama menggunakan output. Blink begin yaitu kita memanggil kode Blink di atas yaitu authentic out SSID dan password untuk menghubungkannya dengan Blink yang sudah kita install tadi. Dengan kode autentifikasi tersebut kita dapat menghubungkan kode Arduino ini pada aplikasi Blink yang kita install tadi. Untuk void loop di sini T sama dengan DHT read temperature. Ini maksudnya kode T di sini dibaca oleh DHT untuk membaca temperatur suhu. Selanjutnya kita menuliskan serial print suhu, serial print T, dan serial print dalam derajat Celcius. Ini maksudnya nanti suhunya kita deteksi sebagai derajat Celcius. Untuk Blink virtual write di sini ada V0, T. Ini maksudnya pada pin di project kita tadi yang kita rancang tadi menggunakan V0 dan T ini merupakan suhu. Di sini ada if T kurang dari sama dengan 33. Ini maksudnya jika T atau suhu yang dibaca oleh DHT11 kurang atau sama dengan 33, maka relay akan mati dan juga LED-nya juga akan mati. Selanjutnya, if T lebih besar atau sama dengan 35. Di sini maksudnya jika DHT11 membaca suhu lebih dari 35 atau sama dengan 35, maka di sini relay akan menyala dan juga LED-nya juga ikut menyala. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mulai merangkai untuk akuarium otomatisnya. Kita siapkan dulu breadboard-nya. Selanjutnya kita memasang LED. Selanjutnya kita tancapkan resistor pada kaki positif LED. Setelah tertancap, kita sambungkan kaki resistor yang di sini ke pin pada node MCU. Di sini saya menggunakan pin D3.
Lalu selanjutnya kita tancapkan kabel jumper ini pada kaki negatif LED ke ground pada not MCU. Ke ground di sini. Selanjutnya kita menggunakan sensor di hati 11-nya ini. Yang pertama pada VCC. Pada VCC kita tancapkan ke 3 volt pada not MCU ini. Oke, kita pasang di sini. Lalu untuk data pada DAT11 ini kita tancapkan ke pin D1 pada not MCU ini. Oke. Lalu untuk ground pada DAT11 ini kita sambungkan ke ground pada not MCU P3 ini. Oke, setelah DAT terpasang, lalu kita pindah ke relay. Untuk relay pada VCC-nya, karena relay ini menggunakan 5 volt, maka kita hubungkan ke VU pada not MCU ini. Lalu selanjutnya untuk ground pada relay kita juga sambungkan ke ground pada not MCU ini. Selanjutnya untuk menyambungkan relay kita sambungkan in 1 ini ke pin D2 pada not MCU. Nah, untuk menghubungkan rangkaian ini ke program, maka kita membutuhkan kabel USB. Kita dapat menancapkannya pada sini, dan selanjutnya kita hubungkan ke port pada laptop untuk kita sambungkan pada program. Sambungkan lampu akuarium ke rangkaian yang ini, yaitu dengan cara memasukkan kabelnya ini pada relay. Kita masukkan pada relay. Lalu kita dapat kencangkan, yaitu dengan ini. Kita kencangkan. Nah, setelah kencang kita masukkan kabel yang satunya pada relay. Lalu kita kencangkan dengan obeng. Setelah kencang, maka kita tancapkan ke colokan listrik. Nah, untuk mengecek apakah lampu ini dapat menyala, saya menggunakan blink, yaitu di programnya jika DAT ini mendeteksi suhu di atas 35 derajat, maka lampu ini akan menyala. Namun, jika suhunya kurang dari 33 derajat, maka lampu akuarium ini akan mati. Untuk itu kita akan mencobanya. Untuk mencapai suhu 35 derajat, di atas 35 derajat, di sini saya menggunakan bantuan laptop saya untuk memanaskan untuk suhunya supaya naik. Untuk mengetahui berapa suhu yang dideteksi, kita dapat menggunakan aplikasi Blink yang sudah kita install. Untuk sekarang, suhu yang dideteksi oleh DAT11 ini yaitu 32,9. Maka untuk lampu ini menyala yaitu
sesuai di program saya, yaitu harus lebih dari 35 derajat. Maka untuk mencapai suhu 35 derajat itu saya membutuhkan bantuan laptop saya untuk menaikkan suhunya. Nah, kita tunggu suhunya sampai di atas 35 derajat, maka lampu ini akan menyala. Nah, karena di DHT ini sudah mendeteksi suhu di atas 35 derajat, maka lampu sesuai, yaitu telah menyala. Maka untuk mematikan lampu ini, yaitu DHT 11-nya harus mendeteksi suhu di bawah 33 derajat. Oleh karena itu, untuk supaya mempercepat mendapatkan suhu di bawah 33 derajat, di sini saya menggunakan bantuan kipas angin supaya suhu DHT ini cepat turun. Nah, terlihat pada blink suhunya perlahan mulai turun ya. Kipasnya ini bertujuan untuk menurunkan suhu dari ini yang dideteksi oleh DHT. Nah, karena suhu yang dideteksi DHT ini kurang dari 33 derajat, maka benar lampu akan mati. Sehingga lampu ini sudah dapat kita aplikasikan pada akuarium yang akan kita gunakan nanti. Cukup sekian mengenai proyek yang telah saya buat. Ada kurang dan lebihnya mohon